Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang anak merupakan salah satu dari hasil usaha orang tua. Nanti kita akan sebutkan bagaimana konsekuensinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, agama kita menganjurkan pemeluknya memiliki anak, baik sedikit maupun banyak. Namun lebih utama memiliki banyak anak. Di antara dalilnya Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyebutkan nanti di surga ada orang yang derajatnya dinaikkan. Kemudian dia merasa heran kenapa derajatnya naik. Maka dikatakan kepadanya bistighfari waladika laka. Derajatmu naik di surga disebabkan istighfar. Anakmu mintakan ampun untukmu. Kata Nabi SAW, inna rajula, sesungguhnya ada seseorang, la turfa'u darajatuhu, diangkat derajatnya, fil jannah, di surga. Jadi di akhirat ada orang yang diangkat derajatnya di surga, dinaikkan derajatnya. Sebagaimana yang lalu pernah kita bahas, di akhirat itu banyak kejadian-kejadian. Ada orang yang sudah divonis masuk neraka tidak jadi karena syafaat, karena ampunan Allah. Ada juga yang sudah masuk neraka dikeluarkan. Selama dia seorang muslim, dia tidak akan kekal di neraka. Namun di surga ada juga orang yang dinaikkan derajatnya. Fayaqulu anna li hadha, merasa heran dia, bagaimana aku bisa mendapatkan hal ini, yakni derajatnya naik. Dijawab, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan anakmu memintakan ampun untukmu. Bapak Ibu, ini menunjukkan kalau seorang memiliki anak yang saleh, banyak anaknya, maka berkemungkinan derajatnya Allah tingkatkan di surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu juga dalil sabda Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan memiliki anak. Nabi mengatakan, idza matal insan, apabila manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu in illa min thalathatin. Kata Nabi, apabila manusia meninggal, in qata'a anhu, terputus darinya, amaluhu, amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama,
yang tidak terputus, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Dia buatkan sumur untuk orang, selama sumur itu dipakai dia memperoleh pahala, baik ketika dia hidup maupun sudah meninggal. Dia bangun masjid, ikut dia membangun masjid, baik dia bagian dari bangunan itu, yakni mungkin sebagian hartanya dia berikan berupa patungan dengan orang lain, atau separuhnya, misalnya separuh biaya masjid dia yang tanggung, atau seluruhnya. Selama masjid itu dipakai, dia akan memperoleh pahala baik ketika hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya tadi dikatakan semua amalnya terputus kecuali yang pertama, sedekah jariyah. Adapun ibadah yang lain, salatnya, puasanya sudah habis karena dia sudah meninggal. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang. Selama orang itu memanfaatkan ilmu tersebut, dia peroleh pahala. Dia pernah ajarkan orang misalnya cara membuat kursi dan meja. Selama ilmu itu bermanfaat, mungkin orang yang diajarkan menjual meja dan kursi, atau orang yang diajarkan biasa menyumbangkan meja dan kursi untuk orang lain misalnya, maka yang mengajarkan membuat meja dan kursi dapat pahala. Atau ilmu yang lain, selama ilmu itu yang bermanfaat, atau diajarkan Al-Fatihah ke orang, selama orang itu baca Al-Fatihah, dia dapat pahala. Bisa jadi yang diajarkan banyak, benar Al-Fatihah orang, padahal Al-Fatihah ini rukun salat, diajarkan, maka dia peroleh pahala selama orang mengamalkan ilmu yang diajarkan, walaupun dia sudah meninggal. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menunjukkan bagaimana agama kita mendorong memiliki anak. Tapi tentu sebelum punya anak dia melakukan sebab-sebab pernikahan, ya, karena tidak mungkin seseorang tanpa menikah tiba-tiba dia punya anak, kecuali kekhususan bagi Maryam, ya, atau mungkin dia punya anak angkat misalnya, tapi dari sisi anak kandung dia harus melewati proses pernikahan. Tambah lagi Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadud al-walud, nikahi perempuan yang penyayang, subur, fa inni mukatsirun bikumul umam, aku bangga dengan banyaknya kalian di depan umat-umat yang lain. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara dalil dorongan dari agama kita agar seorang muslim dan muslimah memiliki keturunan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sebagaimana yang kita singgung tadi. Kata Nabi SAW, anak itu punya orang tua, bagian dari usahanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi, inna min atyabi ma akala ar-rajul, sesungguhnya dari makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang, min kasbihi, dari harta pencahariannya. Ini yang pertama. Sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang, min kasbihi, dari jerih payahnya. Jadi seandainya di depan ini ada beberapa minuman, ada minuman yang disediakan masjid, ada yang disediakan jamaah, satu lagi ustadznya yang bawa dari rumahnya, maka kalau diderajatkan, maka yang lebih utama yang diminum mana? Yang dibawa dari rumah, karena itu jerih payahnya. Bukan berarti tidak boleh minum yang lain, akan tapi kalau diderajatkan minuman dan makanan itu, maka yang terbaik yang dibawa dari rumah. Kenapa? Karena itu
hasil jerih payahnya, kerjanya. Wa waladuhu, kata Nabi, wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu bagian dari usahanya. Nanti kita akan sebutkan apa konsekuensi kalau anak itu usaha orang tua. Hadis yang lain, Bapak Ibu, kata Nabi, waladur rajuli, anak seseorang, min kasbihi, dari hasil usahanya, termasuk hasil jerih payahnya anak itu. Dari kecil, kalau ibu-ibu mengandung, kemudian sudah lahir, diberi makan, dididik, berarti itu menunjukkan anak hasil usaha orang tua. Anak seseorang min kasbihi, kata Nabi, bagian dari usahanya. Min atyabi kasbihi, bahkan anak itu termasuk sebaik-baik hasil usaha. Fakulu min amwalihim, ini konsekuensinya. Maka boleh kalian memakan, ikut makan dari harta anak kalian. Jadi kalau orang tua dia berada misalnya di rumah anaknya, boleh saja dia makan dari makanan anaknya. Ada di kulkas misalnya makanan, minuman, buah-buahan, boleh dia ikut makan. Bahkan nanti ada seseorang pernah mengadu kepada Nabi SAW, ayahnya mengambil hartanya. Nah, kita lihat nanti apa jawaban Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, dari dua hadis yang kita baca tadi, anak adalah usaha terbaik orang tua. Bahkan kata Nabi, fakulu min amwalihim, ikutlah atau bolehlah kalian itu makan dari harta anak kalian. Makanya kalau kita punya orang tua, Bapak Ibu, kadang dia lihat ada sesuatu dari punya kita, harta kita yang dia sukai, kadang dia minta cik apa katanya, ambil saja sudah, kasih. Karena kita dan harta kita punya orang tua, nanti kita akan sebutkan. Dan umumnya orang tua tidak meminta harta semuanya, tidak. Namun mungkin ada yang di antara harta kita yang dia sukai, dia ambil, dia minta, maka itu tidak mengapa. Maka kata Nabi, fakulu min amwalihim, boleh kalian memakan harta anak kalian. Kemudian kisah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, dan lafaz ini punya Imam Abu Dawud. Kata Abdullah bin Amr bin As, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, sungguhnya seorang mendatangi Nabi, kemudian dia mengatakan, mengadu, ya Rasulullah, inna li malan wa waladan. Wahai Nabi, sesungguhnya aku memiliki malan wa waladan, harta dan anak. Wa inna walidi, dan sesungguhnya ayahku, yajtahu mali, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Jadi kata sahabat ini, dia punya apa? Harta dan anak. Sungguhnya ayahku mengambil hartaku. Jadi dia mengadu kepada Nabi, ayahnya mengambil hartanya. Qala, kata Nabi, anta wa maluka liwalidika, dirimu dan hartamu punya ayahmu. Anak, ayah dan ibu yang membesarkan, itu hasil usahanya, memberi makan dari kecil sampai besar, tumbuh besar. Maka kata Nabi, kamu, dirimu itu dan hartamu liwalidik, punya bapakmu. Nah, kalau kepunyaan berarti secara umum boleh aja si bapak mengambil harta, tapi secara kebiasaan kita tidak ada orang tua mengambil harta semua, mungkin sedikit. Wa inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, kata Nabi, min atyabi kasbikum, termasuk usaha terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka ikutlah makan dari usaha anak-anak kalian. Baik. Ini menunjukkan Bapak Ibu, anak merupakan hasil usaha orang tua, dan harta anak boleh dimakan. Nah, kita lihat
konsekuensi yang lain. Maka ini menunjukkan selain kita boleh makan dari harta anak, hadis ini yang kita baca tadi menunjukkan juga amal soleh anak, orang tua ikut serta dalam pahalanya. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang dari hadis yang kita baca tadi, konsekuensinya amal ibadah anak dan anak itu memperoleh pahala, orang tua ikut serta. Karena kata Nabi apa tadi? Anak hasil usaha orang tua. Contoh lain seperti tadi kita buat sumur atau ngecor jalan, lewat orang di sana, kita dapat pahala tidak, Bapak Ibu? Dapat. Kenapa? Karena sumur, jalan yang kita cor, uangnya atau sumur itu sendiri hasil usaha kita. Maka kalau kita ingin ikut serta dalam pahala, maka ikut sertalah dalam amal-amal kebaikan. Bangun masjid, kalau kita ikut serta walaupun sedikit, kita peroleh pahala. Tapi kalau tidak ada ikut serta, taruhlah ke sini sholat saja, berarti sholat saja pahala kita. Untuk pahala orang menggunakan masjid kita tidak ikut, karena kita tidak ikut serta dalam usaha atau harta untuk membangun masjid. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, pahala yang diperoleh oleh anak, maka orang tua ikut serta dalam pahala tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka di sini ada beberapa amalan, ya. Secara umum semua amal ibadah anak orang tua ikut serta dalam pahala. Namun ada beberapa amalan yang dianjurkan bagi anak, ya, atau disyariatkan bagi anak, yang pahalanya bisa diniatkan untuk orang tua. Yang pertama, bersedekah atas nama orang tua yang telah wafat. Ini yang pertama. Secara umum kita sebutkan tadi, semua amalan walaupun tidak diniatkan, orang tua ikut serta dalam pahala. Namun ada beberapa amal ibadah yang dikhususkan, bisa dikirimkan, kalau bahasa kita, pahalanya untuk orang tua. Yang pertama, sedekah atas nama orang tua. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang bersabda, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi, inna ummi if tulitat nafsuha, katanya sesungguhnya ibuku wafat, ya, dengan mendadak. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Kata anak ini, sungguhnya ibuku mendadak meninggal, dan saya kira kalau sekiranya beliau sempat bicara, niscaya beliau akan bersedekah. Baik. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kata laki-laki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya, ya, fahallaha ajrun, apakah dia akan mendapatkan pahala apabila aku bersedekah atas namanya? Kata Nabi, na'am tasaddaq anha, bersedekahlah atas namanya. Nah, ini yang pertama, amal ibadah yang disyariatkan bisa dikirimkan pahalanya untuk orang tua, yang dianjurkan, yang disyariatkan. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Sedekah. Makanya kata sahabat tadi, seandainya fahal laha ajrun, apakah orang tua saya dapat pahala, in tasaddaqtu anha,
aku bersedekah atas namanya. Ini yang pertama. Syaratnya yang bersedekah anak kandungnya. Jadi bersedekah atas nama orang tua. Yang kedua, yang disyariatkan atau ibadah yang bisa dikerjakan anak dan orang tua dapat pahala, yang kedua adalah puasa nazar. Bernazar, Bapak Ibu yang kami muliakan, mewajibkan ibadah yang sebelumnya bukan wajib, nazar. Dan nazar hukumnya apa Bapak Ibu? Bernazar pernah kita bahas dulu, makruh hukumnya. Nazar hukumnya makruh. Karena biasanya kata Nabi, orang bernazar ini tidak keluar nazar kecuali dari orang yang pelit biasanya. Katanya, kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah sekian. Pertanyaannya, kenapa nunggu anaknya lulus? Kenapa dia tidak bersedekah? Ini menunjukkan dia ada dapat sesuatu dulu, baru dia mau sedekah. Makanya nazar hukumnya makruh. Tapi kalau sempat bernazar, kita wajib ditunaikan. Untuk nazar, misalnya berupa sedekah, kalau anak saya lulus, saya bersedekah. Atau kalau saya anak lulus, saya berpuasa sehari atau 2 hari. Maka terkadang ada orang tua itu bernazar tapi belum dibayarkan. Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man mata, siapa saja meninggal, wa alaihi siyam, dan dia masih punya tanggungan puasa. Kata ulama, sebagian ulama berpendapat khusus puasa nazar ada. Jadi siapa saja meninggal dan dia masih punya hutang puasa nazar, walaupun sebagian ulama lagi mengatakan puasa secara umum, puasa wajib. Tapi yang lebih khusus, siapa saja yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa nazar, shama anhu waliyuhu, maka walinya yang menggantikan puasanya. Di antara wali siapa? Anak. Maka kata Nabi, yang meninggalkan puasa, siapa saja yang meninggal, mati dan dia masih punya hutang puasa nazar, maka hendaknya walinya atau anaknya yang menggantikan puasa. Kata ulama, ini khusus puasa nazar. Sebagian ulama lagi mengatakan termasuk puasa bulan Ramadan. Jadi puasa wajib ada berapa Bapak Ibu? Selain puasa Ramadan ada lagi puasa wajib? Tidak ada? Puasa nazar satu lagi ya. Tapi puasa nazar itu kan dia yang menginginkan wajibnya. Maka kalau Bapak Ibu rasanya berat bernazar, kan kita berhutang jadinya, tidak usah bernazar. Ya. Tapi kalau sempat bernazar, wajib ditunaikan selama nazarnya dalam kebaikan. Kalau nazar dalam maksiat, tidak boleh ditunaikan. Jadi yang pertama tadi yang disyariatkan bersedekah atas nama orang tua. Sekali lagi ini anak kandung, ya. Kalau untuk orang lain tidak disyariatkan. Yang kedua, membayar puasa nazar orang tua. Yang ketiga, menghajikan orang tua yang masih hidup. Namun menghajikan orang tua yang masih hidup disebabkan orang tua itu tidak sanggup lagi mengadakan perjalanan, disebabkan usianya yang sudah tua atau sakit. Berarti apa? Yang ketiga, menghajikan orang tua yang masih hidup tapi tidak sanggup melakukan perjalanan, ya, atau disebabkan sakit yang menahun. Ini boleh. Disebutkan di sini, Bapak Ibu yang kami muliakan, pernah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Bukhari, bahwasanya Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, pernah membonceng di belakang Nabi. Lalu datang seorang wanita
meminta fatwa kepada Nabi. Ya. Ini menunjukkan untuk satu kebutuhan perempuan boleh bicara kepada laki-laki. Jadi Nabi sedang membonceng Fadl bin Abbas, saudara dari Abdullah bin Abbas. Datang perempuan minta pendapat Nabi, fatwa beliau. Kemudian Fadl ini melihat kepada wanita ini, dan wanita ini melihat kepada Fadl. Kadang di masyarakat umum, kalau laki-laki perempuan, apalagi yang muda-muda ini, Fadl bin Abbas, kalau laki-laki perempuan karena kecondongan saling lihat, kan begitu Bapak Ibu. Itu terjadi juga kepada Fadl. Fadl melihat kepada perempuan dan perempuan melihat kepada Fadl. Lalu Nabi memalingkan wajah Fadl. Ini menunjukkan tidak boleh melihat lawan jenis lama-lama tanpa kebutuhan. Yang diizinkan melihat lawan jenis lama-lama itu misalnya waktu mau menikah, ya, datang kita ke rumahnya, baca li'bana elo-elo, boleh. Tapi kalau di kesempatan lain tanpa kebutuhan, kita tidak ada mau bertanya kepada dia, jual beli tidak ada juga. Tiba-tiba kita pelototin lama-lama, tidak boleh. Makanya Nabi palingkan wajah Fadl agar tidak saling melihat. Ini kasus yang pertama dalam hadis ini. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yastati' an yathbuta 'ala ar-rahilati afa ahujju anhu." Kata wanita ini, "Wahai Nabi, sesungguhnya kewajiban haji yang Allah wajibkan atas hambanya telah sampai kepada bapakku." Jadi bapaknya sudah termasuk orang yang wajib haji. Kemudian kata wanita ini, "Orang tua saya, bapak saya termasuk yang sudah wajib haji. Namun usianya sudah tua dan tidak sanggup duduk di atas kendaraan." Berarti dari sisi apa kewajibannya itu Bapak Ibu? Dia sudah tua, tidak sanggup lagi naik kendaraan. Berarti perjalanan tidak sanggup. Berarti dari sisi apa dia sanggup? Harta. Baik. Jadi dia hartanya sudah cukup, bisa melakukan haji, tapi usianya sudah tua, tidak sanggup lagi naik kendaraan. Apa kata wanita ini? Afa ahujju anhu? Apakah boleh saya menghajikan untuk bapak saya, yakni menggantikan hajinya? Kata Nabi, "Na'am, fahujji anhu." Silahkan hajikan beliau. Wa dzalika fi hajjatil wada', dan itu kejadiannya di haji Nabi yang terakhir. Nah, ini amalan yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang pertama tadi boleh bersedekah untuk orang tua. Yang kedua, menunaikan nazar orang tua. Tidak puasa saja, mungkin ada yang lain. Nah, mungkin ada orang tua bernazar belum sempat tunaikan, berarti kan masih hutang itu. Anak yang menunaikan. Kalau seandainya nazarnya sedekah, berarti sedekah. Berarti yang pertama sedekah untuk orang tua, yang kedua nazar, yang ketiga menghajikan orang tua. Sekali lagi, ini ibadah khusus yang disebut Nabi, yang dianjurkan. Namun secara umum, semua ibadah orang tua dapat pahala. Yang keempat, nazar juga Bapak Ibu, tapi ini dalilnya terkait nazar haji. Kata Abdullah bin Abbas, ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi. Katanya, "Inna ummi nazarat." Ibuku pernah bernazar, "Anta hujjah," untuk berhaji. "Falam tahujja hatta matat." Tapi tidak sempat dia haji sampai dia meninggal. "Afa ahujju anha?" Apakah aku gantikan hajinya?
Kalau yang pertama kasusnya si bapak tadi sudah sanggup dari sisi harta, tapi sudah tua, boleh tidak dihajikan? Yang berikut ini hajinya haji nazar, pakai zal kecil, nazar. Bernazar haji tapi belum sempat berhaji. Kata anaknya, bisa tidak saya hajikan orang tua saya? Qala na'am, kata Nabi, hujji anha. Silakan hajikan untuk beliau. Ara'aiti law kana ala ummika dain? Bagaimana pendapat kamu, kata Nabi, seandainya ibumu punya dain, hutang, akunti qadiyatahu, kamu bayar tidak? Kalau orang tua kita punya hutang, kita bayar tidak, Bapak Ibu? Bayar. Bisa dengan warisan, bisa dengan uang kita. Maka kata Nabi, kalau pendapat kamu, bagaimana pendapat kamu kalau ibumu punya hutang, kamu bayarkah? Maka kata Nabi, uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Maka bayarlah kepada Allah nazar orang tua tadi, dan Allah itu lebih layak untuk kita membayar hutang kepada Allah Ta'ala. Jadi tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hak manusia saja, kalau orang keluarga kita berhutang, kita bayar. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah 4 jenis amalan. Yang kelima, menghajikan orang tua yang telah wafat. Kalau yang sebelumnya menghajikan orang tua yang masih hidup tapi tidak sanggup melakukan perjalanan. Yang keempat, menunaikan nazar berupa haji. Yang kelima, menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Diceritakan oleh Abdullah bin Buraidah, katanya, kata bapaknya, ketika aku sedang duduk di dekat Nabi SAW, datang perempuan. Katanya, sungguhnya aku pernah sedekah kepada ibuku yang waktu itu masih hidup, seorang budak perempuan, dan sekarang ibuku wafat. Berkata Buraidah, Nabi SAW menjawab, wajib pahala atasmu dan kembali budak perempuan kepadamu sebagai warisan. Jadi si perempuan ini mengatakan dia pernah memberikan sedekah kepada ibunya berupa apa? Budak. Kalau dulu kan banyak budak. Budak itu kan punya kita, bisa disedekahkan. Kemudian ibunya wafat. Kata Nabi, kamu dapat pahala karena menyedekahkan budak, dan kembali budak itu kepadamu sebagai apa? Warisan. Jadi misalnya kita pernah menyedekahkan motor ke ibu, ya. Ketika ibu meninggal, bisa jadi motor itu kembali kepada kita karena berupa warisan. Kita dapat pahala karena menyedekahkan motor ke ibu, tapi tiba-tiba ketika ibu meninggal, motornya kembali kepada kita. Itu Nabi katakan. Kalau dulu yang disedekahkan itu budak. Kemudian kata perempuan ini bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ada tanggungan puasa 1 bulan. Maka apakah boleh aku menggantikan puasanya? Nah, inilah sebagian pendapat, tidak puasa nazar saja yang bisa diganti. Puasa wajib juga. Karena di sini kan disebutkan puasa 1 bulan. Kata Nabi, puasalah untuknya. Ya. Fa asumu anha, kata wanita ini, ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha shaum. Ibuku masih punya hutang puasa, shaumu syahrin, 1 bulan. Fa asumu anha, fa asumu anha, apakah saya akan berpuasa untuknya? Bolehkah saya berpuasa untuknya? Kata Nabi, sumi anha, puasalah untuknya, boleh. Kemudian kata perempuan ini, innaha lam tahud qad afa ahujju anha, begitu juga beliau belum berhaji, apakah bisa saya berhaji untuknya? Kata Nabi, hujji anha, berhajilah untuknya. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu, ternyata selain puasa nazar, puasa Ramadan pun bisa. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan khusus puasa nazar saja. Begitu juga haji untuk orang tua yang sudah wafat. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Adapun selain itu,
untuk mengirimkan pahala kepada orang tua harus butuh kepada landasan yang benar. Makanya termasuk yang diperselisihkan ulama itu mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang tua. Itu para ulama berselisih. Namun kalau tanpa meniatkan mengirim, tetap saja orang tua dapat pahala. Tapi apakah dianjurkan mengirim baik dari anak atau orang lain? Ini yang diperselisihkan ulama. Namun terlepas kirim atau tidak kirim, Bapak Ibu, kita baca Quran, kita duduk pengajian, kita sholat berjamaah, orang tua bersyarikat. Orang tua juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala anak. Nah, sebagaimana juga puasa, ketika kita memberikan makan dan minum untuk orang yang berpuasa, orang yang berpuasa dapat pahala, kita yang memberi perbukaan juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.